Ya, halo guys. Jadi ini adalah tampilan program retail. Jadi tampilan program retail ini di sini adalah akun ya. Di sini nanti bisa pertama kali yang kalian punya adalah akun owner. Dari akun owner ini bisa buat akun kasir, beberapa akun kasir. Dan di bawah ini passwordnya. Akun ini sebenarnya bukan nomor handphone ya formatnya, tapi nggak sinkron ke nomor handphone kalian. Jadi hanya sebatas buat ID aja. Nah, untuk tampilan akun owner ataupun akun kasir tetap sama. Yang membedakan adalah beberapa kategori yang kasir tidak bisa lihat. Nah, kita coba lihat aja ya. Ini ada salah satu akun owner. Nanti kalian ketika sudah membeli alat ini atau sudah membeli ID kita juga, kalian bisa pertama kali login adalah menggunakan akun owner. Dan jangan lupa pertama kali login ini kita harus connect internet. Kita coba login. Nah, untuk tampilan kasir maupun owner adalah tetap seperti ini, tetap sama ya. Di atas ini adalah kategori, terus di sini juga kita sistem scanner. Jadi kalau retail itu rata-rata kebanyakan swalayan atau toko kosmetik, toko apotik dan lain-lain pasti kan namanya toko retail pasti membutuhkan namanya kode barcode ataupun yang membutuhkan nama aja ya. Biasanya kalau ada beberapa produk kayak toko sembako kan ada beberapa, contohnya seperti kayak telur, ada gula kiloan, mungkin dia tidak menggunakan barcode, tapi kalian bisa cari menggunakan kategori. Misal di sini ada contohnya kayak ada Indomie, jadi kalian bisa cari di sini. Tapi lebih bagusnya kalian itu yang banyak produknya pasti harus menggunakan scanner, jadi scanner barcode. Kalian tinggal scan pasti barangnya akan muncul ya. Nah, pertama kali adalah ini adalah kosong, jadi kalian tidak punya namanya kategori. Bagaimana cara buatnya? Masuk ke setting, ke stok, ke item. Nah, dari item ini kalian bisa buat kategori dulu. Di sini belum ada kategorinya, nanti kalian buat. Di sini contohnya ada kategori beras, rokok, es krim dan lain-lain. Cara buat kategori adalah tinggal add type. Nah, di sini adalah kategori yang kalian punya. Misalnya kalian punya toko apotik ya, mungkin di sini ada obat batuk atau ya alat-alat medis lainnya lah. Contohnya juga kalau seandainya toko retail, kalian juga bisa buat misalnya ini contohnya pulpen, kategori pulpen atau kategori dan lain-lain. Nah, kalian bisa buat di sini, lalu tinggal confirm aja, confirm. Nanti dia otomatis akan muncul kategori di sebelah sini. Kita coba tes aja ya. Kategori semisal saya buat ini adalah kosmetik, coba ya, kosmetik. Misal mungkin bisa, kalau seandainya dalam kosmetik ada nama brandnya, kalian bisa sebutkan nama brandnya kalau memang brand tersebut banyak produknya. Saya buat confirm. Nah, dia akan muncul di sini kosmetik. Nanti akan muncul juga di depan, otomatis di sini tampilan akan muncul kosmetik. Karena ini sudah banyak saya buat, jadi ada di belakang. Nah, nih ada kosmetik, tapi belum ada itemnya. Kita balik lagi, stok, item. Tadi kosmetik ada di paling bawah. Nah, di sini kosmetik. Nah, cara input item kosmetik kalian bisa buat di sini yang tanda plus merah. Misal saya buat, jangan lupa ya kalau kalian buat item itu jangan lupa diklik kategori mana yang kalian ingin buat. Tinggal tanda plus. Nah, di sini kalau memang sudah ada kode barangnya, kode barcode-nya, biasanya kalau kosmetik itu kan beberapa barang kan pasti sudah punya kode barangnya. Kode barang yang biasanya di label, contohnya kayak Aqua pun dia kan mereka sudah ada kode barangnya. Kalian tinggal scan, nanti dia otomatis ada kode produknya. Kalau namanya nggak muncul, kalian harus buat manual di sini. Jadi ini adalah kode barang, nama barang. Ya. Di sini member price ini kalian tidak perlu isi karena dia tidak ada masalah member price. Tidak perlu kalian isi. Nah, yang kalian isi adalah harga. Ini harga jual. Jadi kalian mau jual berapa? Ya, jadi ini nama barang, ini barcode. Kalian langsung ke sini harga jual. Nah, di sini adalah stok quantity. Jadi semisalnya Aqua, produk Aqua. Ini stoknya ada 100. Sekarang 100. Harga barangnya 40.000. Ini stock price. Jadi stock price ini harga modal. 100 stok barang, stock price harga modal, total amount adalah pengkalian. Jadi akumulasi dari stok dikali harga modal di sini akan otomatis tersimpan. Nah,
ini tidak perlu nih kalau seandainya kalian punya toko buah, kalian juga bisa menggunakan alat timbangan. Nanti ada video selanjutnya memang khusus buat yang kita toko buah. Nah, shelf lab ini juga kalian juga bisa buat, misalnya kalau ada barang-barang yang sudah yang sudah ada kadaluarsanya, kalian bisa buat ini shelf labnya ini dia tahan berapa hidupnya. Misalnya kalian buat 30 hari. Setelah kalian input 30 hari, nanti dia akan ada notif kalau barang itu sudah melewati masa kadaluarsa ya, expirednya ya. Origin ini adalah kalian bisa buat ini produk dari mana, kalian bisa buat tersistem jadinya, mungkin nama suppliernya itu kalian bisa buat. Remark ini ya ini kayak catatan aja ya, catatan ini metering juga nggak perlu kalian isi. Nah, ketika kalian sudah isi di sini, kalian bisa save atau save and add. Yang membedakan adalah kalau save and add di kategori kosmetik ada lagi kalian ingin input, kalian tinggal save and add aja, nanti otomatis dia tersimpan dan kalian bisa input produk yang selanjutnya. Kalau save dia otomatis dia akan balik ke sini lagi, tapi dia tetap tersimpan. Nah, untuk yang tadi ketika kalian sudah save, jadi memang kita kan sudah tersistem akurat ya sistem Casco ini. Kalian tidak bisa namanya edit stok, kalian tidak bisa namanya edit harga di situ. Meskipun kalian sudah input ya produk tersebut ya ada harganya, karena yang namanya itu barang sudah bisa diedit harganya, itu yang sangat bahaya ya. Jadi kalian tidak bisa input kalau harga mungkin kalian bisa rubah, tapi stok kalian tidak bisa rubah. Jadi ketika kalian sudah save, mungkin ada perubahan harga naik, kalian bisa ubah harganya tersebut dengan harga update. Tapi kalau stok kalian tidak bisa edit sama sekali, karena memang karena ini sudah tersistem akurat, jadi untuk produk itu memang terjaga. Jadi untuk laporan report stoknya itu akan tersistem. Jadi jadi tidak akan bisa, maupun dari akun owner, akun kasir itu tidak akan bisa edit stok. Jadi sangat sebenarnya kalau menurut saya ini udah sangat akurat ya. Jadi ketika kita input barang itu dia bakal otomatis dia bakal nge-save stok kita punya. Nah, jadi untuk owner yang ingin beli produk mesin kasir kita yang untuk khusus toko retail, swalayan dan lain-lain, ini sangat akurat ya. Nah, kelebihannya juga itu kalian sudah buat kategori item. Nah, kelebihan kita juga kalian bisa input di sini ketika ada barang yang tidak menggunakan label barcode. Jadi kalian ingin buat nih label barcode. Nah, di sini sudah bisa buat label barcode atau kode barang. Kalian tinggal tambah beli printer label. Nah, kita juga jual, nanti kita bisa kirim linknya tersebut. Cara buatnya adalah kalian ke hardware, ke barcode receipt. Nah, kelebihannya adalah barcode receipt kita, kalian itu bisa nih pilih pre-select, custom. Nah, kalian bisa custom di sini. Kertasnya ukurannya berapa. Nah, kalian bisa mau apa? Ada nama produknya, ada harga barangnya, mungkin ada total harganya, terus ada di sini pasti otomatis barcode kita harus tertampilkan ya di sini. Terus ada beratnya juga. Di sini kalian bisa edit sesuka hatinya. Mungkin di sini juga ada mungkin ini produk misalnya supplier dari mana, terus produksi date-nya, jadi kayak tadi ya berapa kadaluarsanya ditambah berapa. Jadi program ini udah sangat mumpuni ya, jadi memang bener-bener lengkap. Kalian bisa yang nggak punya barang, yang ingin ada kode barangnya, kalian ingin cetak, di sini sudah ada beberapa program kasir yang mungkin hanya buat untuk sistem kasirnya aja, tapi kita sudah menjangkau sampai ke kode barang, kita sudah menjangkau seperti itu. Jadi mungkin kalau seandainya kalian juga bisa teks rubah, jadi ingin teks seperti apa juga kalian bisa tulis teks konten yang ada di label barcode tersebut atau produk tersebut. Nah, terus kalian juga bisa rubah ukuran, tapi maksimal printer kita adalah, biasanya kalau printer barcode itu maksimal adalah cuma 5 cm atau 50 mm ya. Itu udah standar banget sih ya. Kalau seandainya kalian ingin punya cetak label barcode, ataupun kalau seandainya kalian ingin punya yang lebih besar lagi, kalian bisa beli printer label yang ukuran 80 cm. Cuma standar barcode adalah pasti adalah 5 cm, itu udah cukup ya. Nah, di sini juga kalian juga bisa buat input
tag harga ya, kalian juga bisa input. Jadi mungkin ada nama barang saja ya, misalnya ini nama barang, terus sama harga saja. Nah misalnya nama barangnya kita hapus, nama barang dan harga saja ya. Jadi kalian bisa, ini bisa kalian hapus, ini kalian hapus, mungkin ini nama barangnya, nanti kalian bisa edit seperti ini. Nah ini mungkin di tag label kalian juga bisa besarin, bisa kalian besarkan juga seperti ini. Kalian bisa besarkan seperti ini, kalian bisa besarkan mungkin untuk tag harganya. Di sini kalian bisa inovasi tentang apa yang ingin kalian buat lah. Di sini kalian bisa buat saya ingin seperti ini barcode-nya nih. Di sini sudah sangat lengkap ya. Kalau sudah kalian tinggal save. Nah nanti kalau sudah kalian tinggal cetak, confirm. Nah kita tinggal cari barang mana yang ingin kita cetak barcode di sini dalam multi select. Nah kita tinggal pilih barang. Tadi semisalnya ada Indomie, kita Indomie rasa ayam nih, kita belum cetak label. Kita tinggal centang, confirm, lalu kita mau print berapa lembar. Nah tinggal print, otomatis seperti itu. Nah selanjutnya adalah kategori report. Nah report ini adalah laporan, biasanya lebih ke owner ya. Jadi laporan reportnya ini adalah sales summary. Sales summary ini mungkin adalah laporan harian yang kalian punya. Toko kalian hari ini sudah order berapa, sudah dapat penjualan berapa, nanti di sini akan terlihat. Coba kita coba ya, di sini ada atau tidak ya, karena kan ini hanya sampel saja ya. Yes, wah tidak bisa. Jadi ini laporan ini adalah hanya laporan harian. Jadi laporan harian ini adalah omset hari ini aja yang kalian bisa lihat, sama total produknya yang terjual berapa. Nah di sini adalah sales analyst. Sales analyst juga kalian bisa lihat kira-kira produk mana yang average, jadi kayak penjualannya paling bagus atau keuntungannya berapa. Di sini kalian bisa lihat analis produk tersebut. Lalu ini item sales rank. Jadi item sales rank ini adalah ranking produk mana yang paling tertinggi penjualannya dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, atau dalam 1 tahun. Kalian bisa input di sini. Mungkin ada kategori, ada item atau ada kategori mana yang paling kuat nih penjualan untuk kalian di situ. Lalu sales per host report ya. Jadi ini adalah biasanya per jam ya, per 3 jam. Biasanya kan kalau laporan, kalau supermarket itu ada, dia punya data yang kira-kira jam mana yang paling ramai. Kalian bisa lihat ini. Biasanya dia dari jam, kita buka toko jam 9 sampai jam 12. Nanti jam 12 ada lagi sampai jam 3, jam 3 sampai jam 6. Jadi kalian bisa lihat penjualan mana yang paling ramai jamnya. Kalian bisa lihat di laporan sales per host itu. Nah, lalu ini transaksi detail. Transaksi detail adalah transaksi per invoice. Misalnya hari ini kita ada 10 invoice ya, bukan 10 produk, invoice. Jadi satu invoice itu ada customer kan beli berapa barang. Nah, ini adalah transaksi detail per invoice. Jadi kalian bisa lihat nomor invoice-nya, transaksinya apa aja, transaksi tersebut apa saja. Itu juga bisa. Price-nya nggak tidak perlu, itu biasa perubahan harga sih ya. Sama ini ship record juga kalian bisa lihat. Contohnya kalian punya kasir yang di sini ya, nanti kalian tinggal pilih nama kasirnya siapa, misalnya dari Alfamart. Jadi dalam 1 bulan dia menghasilkan omset berapa ya, kalian bisa lihat ship record tersebut. Biasanya kan kalau ada beberapa toko yang memang kasirnya ada kayak seperti kayak bonus ya, kalau seandainya kasir tersebut omsetnya dia melayani pelanggan sampai berapa ratus juta, lalu dia dapat komisi. Mungkin kalian sebagai owner juga bisa memudahkan lah untuk melihat seperti ini, membantu. Ini tax report adalah ya, contohnya kayak laporan pajak ya. Ini kalian juga sini ada lengkap laporan pajaknya. Nah, lalu setelah report, contoh buat akun kasir kalian pilih, ingat ya, pilih setting, pilih trial, pilih pojok kanan atas, lalu pilih akun. Nah, di sini kalian bisa buat plus. Kalian di sini input standarnya nomor handphone yang punya kasir tapi tidak sinkron ya sama passwordnya. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih. Di sini kalian bisa rubah namanya. Kalau seandainya kalian sudah buat confirm, dia otomatis ada di sini. Ini adalah akun-akun kasir yang ada di mesin kasirnya, ada 3 kasir.
kalian bisa rubah namanya misalnya coba, ini ada, oh ini belum dirubah, kalian bisa rubah langsung namanya, misalnya UUU gitu. Saya save, dia berubah langsung UUU nama kasirnya. Nanti di stock invoice, kalau di stock invoice juga biasa sih keluar ya. Terus ada Rapamat. Nah, untuk akun kasir, owner juga bisa kasih wewenang untuk kasir. Kita mau kasih kasir itu apa? Biasanya kalau standar kasir adalah kayak report. Mungkin dia bisa harus lihat ya report juga, shape detail, terus juga open item atau retur biasanya kan ada supervisor, stok, mungkin ya terserah owner sini, ini hanya wewenang aja sih ya, jadi kalian bisa buat di sini. Nanti ketika kasir itu mau buka toko, yang pertama kali login ya dengan akun kasirnya tersebut, bukan akun owner yang tadi kita coba buka, dia pakai akunnya dia sendiri. Nah, lalu ini untuk shop info ini kita bisa buat nama market, terus nama shop tipenya, terus kita juga bisa tulis nama alamat, nanti dia akan tercetak di invoice, terus nomor telepon, alamat email, terus juga mungkin kalau seandainya kalian punya daftar perusahaan ya, kalian juga bisa buat di sini registrasi nomor perusahaannya berapa. Lalu bagaimana cara konekin printer kasir ini kan karena USB, kalian bisa klik hardware, klik printer, nanti kalian tinggal add printer, pilih USB. Otomatis kalau kalian sudah konekin printer tersebut ke mesin kasir ini, dia akan otomatis sudah connect, jadi kalian sudah tidak perlu repot-repot lagi caranya gimana. Lalu kita coba balik lagi, tadi kita untuk konekin printer kasir receipt. Nah di sini kasir receipt kalian bisa rubah struk kasir kalian dari header, hanya bisa header dan folder aja, jadi atas sama bawah aja. Kalian juga bisa tampilkan logo toko kalian tapi dengan format yang kecil ya, hitam, kalau bisa hitam, jangan berwarna, karena sistem printer ini printer thermal, kalau bisa logonya warna hitam aja, karena nggak bisa warna. Kalian bisa tampilkan gambar logo di sini, terus tampilan bawahnya juga terima kasih atas kunjungannya pun kalian bisa edit, terus juga size-nya berapa, terus kita mau display unit price-nya juga kita bisa display unit price ya. Contohnya ini adalah kuantitinya, kita mau tunjukin kan ya ada berapa barang yang dia beli atau tidak perlu, atau harga barang, totalnya barangnya berapa juga kalian bisa tutup di sini. Lalu juga QR code ini di program retail kita belum bisa ya. Jadi QR code ini hanya bisa di program restoran, jadi atau kafe ya. Ketika kalian, jadi bedanya adalah ini ketika kita, kalau di program atau restoran, QR code ini hanya tulisan on atau off. Kalau on, jadi di struk itu nanti di bawah ada QR code, jadi kayak barcode ya. Kalau customer itu scan, otomatis nanti dia akan masuk link website, bukan web ya, jadi modelnya kayak lebih ke internet, masuk ke toko kita, toko restorannya si pemilik tersebut, jadi dia bisa beli online ya. Seperti itu sih bedanya. Lalu ini bottom list line adalah batas antara atas sama bawah nih berapa, tiga berapa line jadinya, jadi biar nggak terlalu tipis banget ya, kalian bisa buat 2 atau 3, lalu save dah seperti ini. Seperti itu, ini sangat mudah ya. Cara sebenarnya program pos Android itu lebih simpel daripada pos yang bukan pos kasir ya, kayak cash register biasa. Mungkin sistem yang lain agak repot ya. Kalau menurut saya ini jauh lebih simple, padat dan akurat. Lalu ini ada sistem promosi juga bisa kita buat. Promosi itu kita bisa ada namanya diskon produk, beli 1 dapat 1, cashback, atau beli ini dapat ini, beli barang ini dapat barang ini, terus barang selected offer, jadi hanya barang-barang tertentu, terus top up reward. Jadi top up reward ini biasanya lebih ke membership ya, jadi kalau seandainya member tersebut belanjanya sudah atau bisa saja nih top up reward ini pembelian sekian, misalnya dia beli produk misalnya baterai, dia beli 500 piece, kita buat reward ketika orang belanja 300 piece dia udah mendapatkan bonus 100 piece, misal seperti itu. Banyak kok yang pasti kalian paham kok, yang saya maksud juga pasti kalian mengerti. Ini adalah simple ya cara-cara buatnya. Contohnya free gift
free gift ini kita tinggal create. Nah, terus nama promonya seperti apa, waktunya kapan, kalian bisa buat dari periode mungkin hari ini, minggu, bulanan. Dia otomatis nanti akan ada notifikasi kalau seandainya sudah berjalan. Ketika free gift ya, kita semisalnya kita ini free giftnya ini customernya semuanya. Nah, minimum pembeliannya dia berapa, semisalnya 500.000, semisalnya dia beli 500.000, pembelanjaan 500.000. Nah, pembelian belanjaan 500.000, dia mendapatkan item apa. Nah, tinggal kita cari itemnya. Dia belanja 500.000, dia mendapatkan misalnya ABC, EXO atau kopi, susu atau dan lain-lain lah di sini. Nanti kalian juga bisa aja cek lihat di sini. Mungkin ini free itemnya berapa quantity. Contohnya kita harus jadi lebih akurat. Jadi kita kasih pembelian 500.000 dapat kopi tadi itu 1 atau 2. Limited. Jadi limited ini hanya berapa maksimal gitu. Berapa maksimal pembelanjaan atau akumulasi atau tidak. Kalau tidak akumulasi kalian tinggal tulis saja 1. Lalu kalian save ya. Nanti banyak kok. Nanti kalian juga bisa buat cara-cara ini. Ada beli barang ini dapat ini, selected offer, barang tertentu yang diskon. Nanti otomatis akan ada notifikasi. Jadi kalian nggak usah repot-repot. Ketika kalian sudah buat promo tersebut di hari ini, kalian repot nggak? Kalau kalian sudah setting sebelumnya, dia otomatis sudah pasti berjalan ya promonya. Jadi kalian nggak usah pusing. Kasir pun nanti juga bakal ada notifikasi gitu. Kelebihannya produk kita adalah sebagai owner bisa buat setting itu edit harga atau edit diskon, bikin seperti tadi bisa dilakukan di rumah tapi menggunakan tablet, bukan handphone ya. Sarannya ada tablet minimal 8 in. Jadi owner bisa login dengan akunnya dia. Di kasir ini akunnya kasir, jadi owner tinggal edit harga atau info stok, rubah stok, lalu save. Jangan lupa pilih more, lalu sinkron. Nanti ketika owner sudah edit misal dari rumah, sudah pilih sinkron, tinggal ini aja kasir, tolong sinkron. Nah, kasir juga wajib sinkron, jadi biar otomatis datanya update langsung. Nah, selanjutnya ini biasanya yang paling banyak cari nih. Bentar. Bagaimana tadi cara input sudah saya jelaskan, cara input produk baru, bagaimana cara untuk kita input barang tersebut masuk tadi yang di pertama. Nah, bagaimana barang tersebut bisa kita input, barang tersebut sudah ada, stoknya habis, kita mau input barang baru lagi. Pilih pertama kali adalah kalian jangan lupa pilih setting, kasir setting, pilih ini cost price mode, kalian pilih paling bawah ya, jangan atas. Kalau atas kalian tidak bakal bisa, karena kalau atas adalah harga fix, jadi udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Harga modalnya sekian, ini harga untuk harga modal. Jadi kalau average cost price kalian centang. Jadi biasanya kalau supplier itu kan harga suka beda-beda ya, namanya toko retail ya. Kalian beli baterai atau beli apapun, toko-toko sembako yang hari ini misalnya 4.000 bisa jadi 3 hari kemudian turun harga ataupun naik ya. Jadi kalian pilih centang flat cost price lalu down. Nah, lalu kalian bisa pilih stok. Di sini ada stock in, ada stock out, stock loss. Kalian juga pasti tahu stock out. Stock out itu adalah stok yang barang keluar, misalnya kita pakai sendiri. Atau stock loss. Stock loss itu adalah kalian yang sudah barangnya ada tapi hilang. Nah, kalian bisa masuk ke di situ. Tapi kita coba di stock in. Nah, stock ini misalnya kita memasukin rokok Sampurna. Nah, rokok Sampurna ini biasanya kalau namanya rokok itu turun naik harganya misalnya. Yang tadi saya bilang tuh tadi pilih average, nah dia akan sinkronnya di sini. Di sini di ujungnya adalah total stok. Total stok misalnya 12.000. Total stok masuk adalah misalnya 50. Nah, di sini adalah harga modal. Biasanya kan harga modal sebelumnya sama harga modal yang saat ini berbeda. Nah, kalian bisa input harga modalnya. Lalu pilih amount. Setelah kalian udah input harga modalnya, misalnya 20.000. Nah, di sini ada pengkalian harga modal dan stok. Kalian tinggal pilih oke, jadi otomatis masuk. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini stock query. Nah, di sini kalian bisa lihat kalian ingin lihat stok barang kalian di sini nih. Tadi semisalnya harga modal tadi rokok 20.000, sebelumnya 19.000.
Jadi yang kalian punya ini nanti dia bakal update modal kalian yang beli itu totalnya berapa sekarang nih. Ini misalnya harga barang A, kalian input pertama kali 5 misalnya nih ya, 5 barang lalu harga modal, selanjutnya ada barang lagi datang tapi harga modal berubah. Kalian bisa update di sini yang tadi itu stokin, nanti dia bakal otomatis update sendiri ya. Lalu selanjutnya di stok itu kalian bisa lihat tadi item buat input produk modifier itu nggak perlu kalian lihat, packet conversion juga nggak perlu. Tadi stock query kalian ingin lihat stok totalnya berapa, stok kalian itu di sini. Lalu teks, biasanya kalau ada PPN kalian bisa buat di sini PPN nama PPN itu kalian juga bisa buat di stok. Lalu stok tag ini biasanya start inventory. Coba dulu stok tag ini kalian mau lihat satu item barang itu totalnya dari mana, barangnya ada sisa berapa, itu stok tag. Biasanya kalau kalian coba dong mau cek barang ada barang sisa berapa, kalian bisa lihat di stok tag ini. Lebih simpel ya, kalian tinggal scan dia otomatis langsung masuk. Stok alert juga kalian tidak perlu sih ya, ini nggak perlu dipakai. Stok history, biasanya kalau barang miss ya kalian bisa lihat stok historinya. Ketika pertama kali kalian input stok, ini bakal ada di stok history, barang masuk, barang keluar, barang jual, barang stock loss, ini akan ada semua di sini semua. Sisanya berapa nanti ke history semua barangnya. Di sini item get record tidak perlu. Jadi jauh lebih simpel ya. Kalau kasir juga gampang, tinggal input aja, tinggal input dia produk mana, tinggal scan total harga. Nah, kalian juga di sini bisa input payment item. Payment item ini ada debit BCA kalian, tapi nggak sinkron, jadi hanya tersistem aja. Laporannya ada debit BCA, mungkin kalian punya OPPO ataupun GoPay kalian juga bisa buat. Kartu kredit kalian juga bisa buat. Lalu save. Misalnya debit BCA, kalian buat bank apa debit BCA atau OPPO atau GoPay ya, kalian bisa confirm. Lalu nanti di sini kalian save, kalian tinggal pilih aja payment optionnya di sini. Belum saya buat ya, saya coba buat dulu nih, tes aja sebatas sampel. Nah, debit BCA. Nah, ketika kalian buat debit BCA, kalian tinggal klik aja debit BCA. Nanti kalau ada banyak, nanti di sini kalian klik ada banyak pilihan, ada OPPO, GoPay, tinggal finish. Nah, kalau yang namanya debit pasti kan kotak lasinya nggak otomatis, tapi kalau pembeliannya di cash otomatis dia bakal otomatis. Misalnya dia beli, kita coba ulang total nih cash total 318 ya, uangnya misalnya 350, kalian tinggal pilih 350.000, kembalinya 32.000, finish. Ini kembaliannya. Nah, di sini juga kalian bisa buat di sini nih, ini biasanya lebih ke akun owner aja ya. Ini ada custom diskon, jadi kalian mau kasih harga berapa nih, diskonnya berapa atau pengurangan. Ini custom diskon, mau dikasih diskon berapa persen, ini persentase, ini rupiah, kalian mau kasih rupiah, dikurangin berapa rupiah gitu. Lalu tinggal finish, selesai. Jadi seperti itu ya, itu simple ya. Nanti kalau seandainya kalian sudah beli, kalian juga bisa kita pandu lewat WA, lewat video call. Jadi kalau seandainya memang ada beberapa info yang kalian belum tahu atau yang saya pun yang kalian ingin tanyakan, kalian juga bisa langsung tanya, jadi biar bisa kami jawab juga. Karena saya sengaja buat video ini simple, yang nggak usah terlalu berbelit atau repot ya, jadi lebih simple sebenarnya seperti ini. Memang kalau untuk toko retail yang paling repotnya adalah input produk. Jadi produknya memang banyak, kalau banyak ya memang harus kita input dahulu ya. Laporan pun juga kalian bisa, kalian juga bisa ekspor. Semua laporan bisa diekspor via flashdisk, nanti dia formatnya Excel, semua laporan data, jadi tersistem lah ya. Oke, nanti kita akan buat video-video selanjutnya lagi tentang Kastel Kasir. Terima kasih sudah lihat video kami, sampai jumpa.